Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya taklimi pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan juga yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan juga yang saya banggakan teman-teman semuanya yang sudah berjuang bersama. Perkenalkan, saya Devia Rizkiatur Rahmah, mahasiswi Prodi Tadris Matematika semester 4 akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, di mana kali ini materinya adalah tentang pengelolaan kelas. Yang pertama ada pengertian tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah dua kata yang berasal dari pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu diartikan sebagai manajemen atau pengaturan. Dan sementara pengelolaan kelas berarti pengaturan atau manajemen seseorang dalam memimpin aktivitas di kelas. Menurut Nata, tahun 2014 mengatakan pengelolaan kelas adalah keterampilan pendidik untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Karena tanpa keterampilan mengelola kelas akan sulit untuk menjalankan kegiatan mengajar secara efektif. Adapun pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang pembelajaran di sekolah menggunakan suasana berkelompok. Yang kedua, pendidik memiliki kewajiban untuk membentuk dan mengembangkan kelompok kelas yang efektif dan juga kondisif. Yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dimiliki oleh sistem sosial lainnya. Yang keempat, peserta didik yang memiliki karakteristik yang bervariasi. Yang selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Di sini ada beberapa tujuan pengelolaan kelas, diantaranya yaitu 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan menghalangi terwujudnya interaksi belajar yang dapat mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial dan emosional, dan juga intelektual peserta didik dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Selanjutnya ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas berdasarkan pendekatan diklasifikasikan menjadi 8 pendekatan. Yaitu diantaranya, yang pertama ada pendekatan otoriter. Merupakan suatu cara pengelolaan kelas dengan mengontrol tingkah laku peserta didik. Yang kedua, ada pendekatan permisif. Adalah suatu cara pengelolaan kelas dengan memberi kebebasan kepada peserta didik. Yang ketiga, pendekatan resep. Merupakan cara pengelolaan kelas dengan memberi peserta didik satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, pendekatan pengajaran. Merupakan cara pengelolaan kelas dengan membuat perencanaan dan juga implementasi yang sangat matang. Yang kelima, ada pendekatan perubahan tingkah laku. Cara ini merupakan
pengelolaan kelas dengan mengembangkan dan juga memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa itu sendiri. Yang keenam, ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial atau disebut dengan socio-emotional climate approach. Merupakan cara pengelolaan kelas dengan menciptakan suasana hubungan interpersonal yang baik dan juga sehat. Yang ketujuh, ada pendekatan proses kelompok. Merupakan cara pengelolaan kelas dengan seperangkat kegiatan pendidik untuk menumbuhkan kelas yang efektif dan juga kondusif. Yang terakhir atau yang kedelapan, ada pendekatan pluralistik. Cara ini merupakan pandangan yang mencakup 3 pendekatan, yaitu perubahan tingkah laku, iklim sosio-emosional, dan proses kelompok. Yang selanjutnya ada manajemen kelas. Manajemen kelas adalah sinonim dengan pengelolaan kelas. Dilihat dari kata penyusunnya, manajemen kelas terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen dan juga kelas. Manajemen dari kata manajemen diterjemahkan dari pengelolaan, berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dan sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan juga pencapaian tujuan. Dan kegiatan manajemen kelas meliputi 2 kegiatan yang secara garis besar terdiri dari pengaturan peserta didik dan juga pengaturan fasilitas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Manajemen kelas akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor itu merupakan kesuksesan penerapan manajemen kelas dilihat dari kondisi fisik kelas serta pendukungnya. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan manajemen kelas yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, kondisi sosio-emosional. Selanjutnya, sikap pendidik dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kelas. Menurut Damara 2006, ada beberapa sikap yang harus diperhatikan untuk memperkecil masalah yang terjadi dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, hangat dan antusias pendidik. Yang hangat akrab pada peserta didik akan menunjukkan antusias pada tugasnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata tindakan, cara kerja, dan bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan kegairahan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, bervariasi dalam penggunaan alat atau media pola interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Yang keempat, pendidik luas untuk mengubah strategi mengajarnya. Yang kelima, pendidik harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, pendidik harus disiplin dalam segala hal. Selanjutnya, aspek dalam manajemen kelas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik adalah meliputi seperti sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif, dan juga kreatif. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen kelas. Fungsi-fungsi manajemen kelas tersebut harus disesuaikan dengan dasar filosofis dari pendidikan di dalam kelas. Selanjutnya ada masalah dalam manajemen kelas. Masalah dapat kita lihat dari sisi sifat masalah, dari jenis masalah, dan dari sumber masalah. Yang pertama, dari sifat masalah yang muncul di kelas. Berdasarkan sifat masalah dibagi menjadi 2, yaitu perennial, masalah melekat, dan natural effects. Yang kedua, jenis masalah yang muncul di kelas. Berbagai masalah dapat muncul di dalam kelas, yaitu masalah yang muncul secara individu ataupun muncul secara kelompok. Yang ketiga, sumber masalah. Secara garis besar, masalah di dalam kelas bisa berasal dari rumah, dari lingkungan, dan juga dari masyarakat dan juga lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, lingkungan kondusif, lingkungan belajar secara umum dapat berupa lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga sebagainya. Namun,
pembelajaran yang baik hanya akan terjadi dalam lingkungan yang kondusif. Ada masalah individu atau perorangan. Masalah individu akan muncul karena dalam setiap individu ada kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan ingin mencapai harga diri. Yang pertama ada attention getting behaviors. Yang kedua ada power seeking behaviors. Yang ketiga ada revenge seeking behaviors. Yang keempat ada passive behaviors. Yang kedua masalah kelompok. Johnson dan Mary mengemukakan 7 kategori masalah kelompok dalam manajemen kelas. Nah, masalah ini merupakan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Masalah-masalah kelompok yang dimaksud adalah yang pertama itu kelas kurang kohesif lantaran alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial, ekonomi, dan juga sebagainya. Yang kedua, penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, kelas bereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. Yang keempat, membimbing anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Yang kelima, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap. Yang keenam, semangat kerja itu rendah. Kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Ada upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Secara preventif dan kuratif, upaya untuk menciptakan dan mempertahankan suasana yang diliputi oleh motivasi peserta didik yang tinggi dapat dilakukan secara preventif maupun kuratif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.